Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada manusia, karena faraid adalah separuh dari ilmu dan akan dilupakan. Faraidlah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni. Disampaikan bahwa kalau ada orang meninggal, pertama langkah awal dipastikan dulu mana yang betul-betul harta orang yang meninggal. Ini ya, yang pertama dipastikan yang betul-betul harta warisan, gitu ya. Jangan sampai nanti bukan harta warisan ikut diwarisin ya. Kalau suami istri ya harus dipisah dulu mana harta suami, mana harta istri. Jadi dipastikan pertama Pak, betul-betul yang hendak diwaris itu memang hartanya orang yang meninggal. Paham ya? Harta warisan. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua apa? Utangnya orang meninggal dibayar dulu. Ya, terus kalau ada wasiatnya dibayar dulu, gitu ya. Terus ada juga yang mengatakan dipotong biaya pengobat gitu, perawatan jenazah gitu ya. Gitu. Kalau pengobatan ya biar seperti itu. Kalau dari anak itu kan sebenarnya kalau orang tua sakit itu ladang amal bagi anak ya, biar pakai harta anak. Tapi kalau dia anaknya tidak mau, boleh aja dia dipotong harta pengobatan atau perawatan jenazah. Terus setelah itu diidentifikasi siapa-siapa yang termasuk ahli waris. Itu yang kedua, siapa saja. Nah kalau pakai tabel itu namanya yang paling atas tabel itu ya. Gitu, ahli waris nomor 1 sampai nomor berapa itu? 1 sampai 31, yaitu dari nomor itu siapa yang ada, yaitu ahli waris. Ya, tahu ya? Kalau ada orang meninggal dilihat mulai nomor 1 sampai nomor 31 ya. Nah terus setelah itu misalnya ketemu ahli warisnya itu 5 gitu ya, 5. Nah, maka membuat kolom jumlahnya 5. Buat kolom jumlahnya 5. Paham ya? Membuat kolom sejumlah 5 orang yang terdata sebagai ahli waris. Paham ya? Gitu. Atau contoh konkret siapa? Dibuat contoh siapa? Tulis ya, ahli warisnya 1 istri, 2 anak laki-laki ya. Anak laki-laki berapa? 1. Anak perempuan, ini anak laki-laki sudah, anak perempuan 3. Perempuan 2, anak laki-laki 1, anak perempuan 2, istri 1. Terus matinya kapan? Oh iya. Ya, berarti 1. Terus sudah. Saudara ibu, saudaranya suami. Yang dimasukkan aja. Ini dapat apa enggak ya? Saking takutnya. Saudaranya suami ada ya? Berapa? Laki-laki, saudaranya suami ya. Saudara laki-laki 3, saudara perempuan 2. Saudara perempuan 2. Ini saja, bapak sudah tidak ada, bapaknya suami, ibunya suami tidak ada. Berarti gini ya, tidak dapat. Anak angkat dapat dari bapak asli, dari bapak. Berarti ahli warisnya 5, gitu ya. Sudah tidak usah, daripada nanti ya. Pokoknya cucu ada anak tidak dapat. Atau tidak yakin ditulis aja tidak dapat. Nanti kalau walaupun ditulis kalau tidak dapat 6 ya, cucu. Berarti ahli warisnya 8. Pertama istri, kedua anak laki-laki 1, anak perempuan 1, terus saudara laki-laki 3, saudara perempuan 2, cucu laki-laki dari anak laki-laki 3, cucu perempuan dari anak perempuan 1, cucu laki-laki dari anak perempuan 1, gitu ya. Nah berarti ahli warisnya 8. Berarti jelas ya? Ya.
Nah, setelah ketemu buat kolom 8. Makanya ditulis saja, dibuktikan dapat apa enggak. Gitu ya. Gitu. Gitu dulu. Nanti kalau enggak dapat ya. Gitu. Ini pembuktian. Makanya akurasi apa namanya? Tabel. Cocok apa enggak tabel. Apa jadi sekarang ahli warisnya 8 ya. 8 berarti membuat kolom 8. Kolom 8. Sekarang dari ahli waris ini nomornya dicocokkan dengan tabel. Gitu ya. Nomornya ahli waris ini dicocokkan dengan tabel. Paham ya? Gitu. Istri nomor berapa? 8. Istri nomor 8. Gitu. Satu anak laki-laki. Anak laki-laki 1 atau lebih ya, 1. Anak perempuan 1, 2. Saudara laki-laki 3, lebih dari 1 lebih. Saudara laki-laki 2 orang lebih. Berapa? 15. Sini ya, ini 15. Saudara perempuan 2. 17. Cucu laki-laki dari anak laki-laki tadi 4. Terus cucu perempuan dari anak perempuan 1. Berapa? Cucu perempuan dari anak perempuan tidak usah di situ ya, dihapus dulu. Sudah hapus. Ada. Terus nanti kalau tidak ada baru larinya ke situ. Nah, dalam arham itu kalau yang ini ya tidak habis baru lari ke situ. Terus cucu laki-laki dari anak perempuan tidak ada. Cucu laki-laki dari perempuan berarti tidak masuk. Gitu ya. Berarti ahli warisnya kurang 2, tinggal berapa? Itu 2, 3, 4, 5, 6. Nah, paham ya? Jelas ya? Terus setelah jelas, nomor-nomor dimasukkan ke tabel sesuai dengan urutan yang terkecil sampai yang terbesar. Gitu ya? Berarti berapa? 1, 2, terus 4, gitu ya? 1, 2, 4, terus 8. 8 berapa? 15, 17. 15, 17. Nah ini juga gitu, sama. 1, 2, 4, 8, 15, 17. Ya gitu. Sudah jadi. Gampang ya? Tinggal nyocokkan tabel. 1, 1 apa di situ? 1 istri, anak tadi. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk memperjelas lagi kita akan mengambil contoh seorang suami meninggal dan ia menjadi ahli warisnya adalah di sini ada seorang istri, 5 anak kandung laki-laki, 4 anak kandung perempuan, 1 saudara kandung dari suami yang meninggal dan 1 saudara kandung perempuan dari suami yang meninggal tadi.
Nah, kemudian kita urutkan nomor ahli waris tadi sesuai dari tabel tadi antara nomor 1 sampai 31. Istri mendapatkan urutan nomor 8, anak kandung laki-laki nomor 1, anak kandung perempuan nomor 3, kemudian saudara kandung laki-laki dari suami nomor 14, saudara kandung perempuan dari suami nomor 16. Baiklah, selanjutnya kita teruskan dengan mencocokkan tabel yang ada tadi itu. Kemudian kita urut antara 1 dengan 1, 1, 3, 1, 9 dan seterusnya sampai mendapatkan hasil seperti gambar di ini. Kemudian kalau ada tanda silang seperti ini maka tidak perlu diteruskan karena tidak akan berguna lagi karena sudah tidak mendapatkan warisan. Nah, kemudian yang paling hasil akhirnya ini yang berwarna hijau ini adalah hasil akhirnya. Kita pilih dari kesimpulan yang di atas itu adalah nilai yang paling terkecil. Ya, dia diambil nilai yang paling terkecil, akhirnya mendapatkan hasil seperti ini: 0 dalam kurung, 0 dalam kurung, /8, silang dan silang. Dari hasil total akhir tadi didapatkan yang berhak menerima warisan adalah anak kandung laki-laki 5 orang dengan tanda lingkaran dikurung, anak perempuan 4 orang dengan tanda lingkaran dikurung, dan istri almarhum mendapatkan 1/8. Nah, lingkaran dikurung ini adalah bersekutu dengan ketentuan pria dibanding wanita adalah 2/1. Demikian, mungkin penjelasan ini agak cepat, tapi kita bisa mempelajarinya perlahan-lahan. Mungkin di pause dulu video ini, kemudian untuk diteliti lagi, dicocokkan dengan tabel. Sekarang mari kita mencoba menghitung secara real, berandai-andai harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Seandainya almarhum memiliki harta sebesar 240 juta, maka istri almarhum akan mendapatkan 1/8 dari 240 juta, yaitu 30 juta. Kemudian sisa harta warisannya tadi 240 juta dikurangi 30 juta, hasil akhirnya adalah 210 juta. Maka 210 juta ini dibagikan kepada anak kandung almarhum. Anak-anak tadi dengan perbandingan pria wanita 2/1. Maka tabelnya dengan mudah kita bisa menghitung jumlah ahli waris yang 5 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan. Maka anak laki-laki 2 kali 5 anak laki-laki tadi menjadi 10 bagian, dan anak perempuan tadi 4 orang, 1 bagian menjadi 4, di total menjadi 14. Jadi harta tadi jumlah pembaginya adalah dibagi 14. Dengan demikian maka setiap anak laki-laki per orang akan mendapatkan warisan sebesar 2/14 dikalikan 210 juta, hasilnya 30 juta. Dan setiap anak perempuan per orang mendapatkan warisan sebesar 1/14 dikalikan 210 juta, yaitu 15 juta. Untuk merecek lagi, kita lihat harta yang diwariskan pertama tadi adalah 240 juta. Kemudian setelah melalui pembagian warisan sesuai tabel, maka istri mendapat 30 juta, anak laki-laki 5 kali 30 juta, anak perempuan 4 kali 15 juta. Hasil totalnya adalah pas 240 juta. 30 juta ditambah 150 juta ditambah 60 juta, 240 juta. Habis harta terbagi. Sampai saya sendiri yang menghitung tidak kumanan. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, sekedar guyon, jangan terlalu serius. Semoga bermanfaat.